Kami sudah ada di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa yang kudus. Dan saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Setelah Engkau memberikan kepada kami penghormatan, kesempatan untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami mohon Bapa, terangilah hati kami, cerahkanlah pikiran kami, buatlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan iman pribadi kami dari hari lepas hari. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Kuduskanlah kami semua supaya kami layak di hadapan Engkau mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua jemaat kekasih Tuhan telah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih, hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah kita dengar bersama, yaitu melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, yang diambil dari Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15. Sebelum saya membahas ayat ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi izinkan saya membacanya dari ayatnya yang ke-14, 15, 16, 17 Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan Bapak Ibu semua bisa menyimaknya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pembahasan firman Tuhan dengan tema melayani Dia siang dan malam di baitnya atau di bait sucinya. Ini merupakan satu pernyataan puncak ya dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, tentang kerinduan Tuhan. Dan juga merupakan kerinduan kita semua, ya, ingin bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan taktanya yang kudus, menjadi seorang pemuji, menjadi seorang penyembah, menjadi seorang pelayan Tuhan sepanjang masa. Dan Tuhan mau, ya, kita juga sampai akan waktunya tiba, di mana kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji, melayani Dia siang malam. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita membahas tema tentang melayani Dia siang malam di bait sucinya dari Wahyu pasal 7 ayat 15, maka kemudian saya melihat ada dua hal penting yang harus kita membahasnya pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang siapakah identitas mereka atau orang-orang yang berdiri melayani Allah siang dan malam di baitnya yang kudus. Atau dengan kata lain, siapakah
orang-orang yang disebut di sini adalah berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdiri di hadapan takhta Allah dan kemudian mereka memuji dan menyembah Dia siang dan malam. Maka kemudian yang pertama kita akan membahas identitas atau orang-orang yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-15 tadi. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ini hal yang pertama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kemudian sebenarnya kita harus bisa memahaminya dari pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, bahwa orang-orang yang diberikan kesempatan atau orang-orang yang memperoleh peluang untuk berada dalam hadirat Allah dan melayani Dia siang dan malam itu adalah orang-orang yang dinyatakan di dalam ayatnya yang keempat sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Tentunya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 tentang kumpulan orang banyak ini tidak terlepas. Dia menjadi satu kesatuan dengan apa yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 7 secara khusus ayat 4, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ada dua kelompok besar kita melihat. Kalau di dalam ayatnya yang kelima, 6, 7, 8, kita melihat itu adalah menuju kepada ya kumpulan dari 12 suku Israel. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan untuk berada di hadapan hadirat Allah, memuji dan memuliakan Allah. Setelah peristiwa yang dinyatakan dalam pasal 6, di mana 7 meterai diperkenalkan atau dibuka oleh anak domba Allah, lalu kemudian memperkenalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang kemudian dimukakan pertama dengan meterai pertama, yaitu seekor kuda putih akan muncul. Ya, lalu kemudian seorang yang menungganginya, ya, memakai mahkota. Tapi mahkota yang di sini Bapak Ibu berbeda dengan kuda putih yang dipakai di akhir kitab Wahyu. Karena mahkota yang di sini adalah Stefanus, mahkota sebagai seorang orang yang disebut orang-orang yang menang. Berbeda dalam Wahyu pasal akhir bicara tentang kuda putih ketika Allah datang kemudian menunggangi kuda putih. Mahkotanya beda. Mahkotanya namanya diadema, mahkota raja. Jadi kedua penunggang kuda putih ini pasti berbeda. Kalau yang dikatakan di dalam ayatnya yang pasal 6, ya, ketika meterai pertama seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, adalah menunjuk kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kemudian yang dinyatakan dengan munculnya seorang yang disebut antikristus. Ya, lalu kemudian peristiwa-peristiwa kesusahan itu akan dinyatakan dengan meterai kedua ketika dibuka. Lalu kemudian tampillah seekor kuda merah padam yang semuanya ini memiliki ya pengertian metafora, ya, atau memiliki kiasan yang menuju kepada peristiwa peperangan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi yang kemudian mengakibatkan masalah atau peristiwa yang akan terjadi juga yang dinyatakan dalam meterai ketiga, meterai keempat, dan meterai kelima, dan seterusnya sampai kemudian meterai ke-6 puncaknya. Sedangkan meterai ke-7 ada selah di mana meterai ke-7 mengumumkan peristiwa yang lebih besar lagi yang akan terjadi dengan 7 sangkakala. Nah, kemudian kita melihat di sini, ya, setelah meterai kedua kuda merah padam yang melambangkan peperangan, ya, penganiayaan luar biasa, kekacauan yang terjadi, maka kemudian meterai ketiga dibuka. Lalu kemudian muncullah seekor kuda yang disebut dengan kuda hitam, ya, yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayatnya yang kelima. Dan ini menceritakan tentang kesusahan, ya, yang akan dialami oleh setiap orang pada masa itu yang ditimbulkan oleh antikristus. Ada terjadi peperangan yang dinyatakan dengan kuda merah padam, lalu kemudian mengakibatkan kematian yang terjadi atau kesusahan secara ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, yang kemudian diceritakan kematian di dalam kuda 4 atau meterai yang keempat, di mana muncul seorang ekor kuda yang namanya warnanya hijau kuning yang menunjukkan kepada kematian, yang kemudian diceritakan
di dalam ayat-ayat seterusnya, yaitu di dalam pasal yang ke-6, yaitu ayatnya yang ke-9, 10, 11. Jadi kalau kita melihat di sini, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, siapakah orang-orang ini yang memuji menyembah Allah? Adalah orang-orang yang disebut dalam pasal 4, orang-orang yang telah dimeteraikan sebagai tanda milik Allah, yang kemudian mereka itulah yang ada di hadapan Allah untuk memuji atau melayani Dia siang malam. Kita semua adalah orang percaya, dan Alkitab mengatakan orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka adalah orang pilihan, kemudian mereka sudah ditebus oleh darah Kristus, Efesus pasal 1, ayat 3, 4, 5, lalu kemudian sampai ayat 7, mereka ditebus, lalu kemudian mereka itulah yang disebut di dalam ayat yang ke-13, ayat 14, kitab Efesus, sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan. Jadi tentunya ini menunjuk kepada orang-orang saleh, orang-orang kudus, orang-orang percaya, yang telah dimeteraikan sebagai tanda milik Allah. Ya, karena fungsi pemeteraian atau kegunaan pemeteraian adalah menjadi tanda milik, ya, dimeteraikan supaya kita menjadi tanda milik, ya. Tapi di sisi lain juga memang, ya, konsep pemeteraian dalam Alkitab menunjuk kepada pembelaan dari Allah bagi setiap orang. Oke. Yang kedua, atau orang-orang yang melayani di hadapan konteks kesusahan yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-14 ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bisa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, yang terjadi di dalam pasal 6, kemudian sampai dengan pasal 7 ayat 4. Ya, di mana orang-orang yang telah keluar sebagai orang-orang yang menang, mempertahankan imannya, sekalipun mereka mengalami penindasan, sekalipun mereka mengalami kesusahan, sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, tetapi mereka bertahan dengan iman mereka. Lalu kemudian mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang keluar, orang-orang yang lolos sebagai orang-orang yang menang, yang kemudian dihargai Allah dan berdiri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian mereka menjadi apa? Seorang yang dipercayakan melayani Tuhan siang dan malam. Jadi orang-orang yang melayani yang disebutkan dalam ayat 15 tadi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang yang bukan seperti dalam kehidupan perjalanan imannya, seperti di jalan tol saja, semuanya beres, semua lancar, tetapi kemudian bisa saja mereka diizinkan oleh Allah sendiri. Kalau kita membaca pasal 6, karena persoalan itu didatangkan oleh Allah sendiri, kata kesusahan, dari kata tripseos, itu menunjuk kepada pencobaan atau penderitaan yang memang direncanakan atau diberikan oleh Allah sendiri kepada dunia, yang di dalamnya orang-orang percaya bisa mengalaminya. Ya, dan penderitaan ini bukan sekedar sakit penyakit, bukan sekedar sakit penyakit biasa atau sekedar mengalami, ya, masalah fisik, tetapi ini lebih dahsyat lagi. Sehingga kemudian kata ini bisa diterjemahkan kesusahan, bisa diterjemahkan penderitaan, dan ini bisa dikenakan kepada orang yang sampai mengalami tantangan imannya. Mereka dibakar, lalu kemudian mereka tidak meninggalkan imannya, mereka bertahan. Nah, orang-orang yang setia inilah yang kemudian pada waktu akan datang, ketika Tuhan datang kedua kali, mereka akan berdiri di hadapan Bait-Nya untuk memuji, untuk melayani Tuhan, yang disebut sini adalah siang malam. Saya percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita punya kerinduan untuk selalu ada di hadapan hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita punya kerinduan ingin berjumpa muka dengan muka.
Ketika Allah datang kedua kali untuk menyembah, untuk bertemu dengan kita, menjemput kita, dan kita punya kerinduan yang sama. Kita ingin bertemu dengan Tuhan, memandang wajahnya yang suci, berada di hadapan hadiratnya, lalu kemudian kita ingin memuji dia, kita ingin menyembah dia, kita ingin melayani dia. Itu kerinduan kita semua. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks pasal 6, pasal 7, itu tidak langsung terjadi begitu saja. Kita diizinkan, atau orang-orang percaya dalam konteks ini, diizinkan juga untuk mengalami perlombaan iman. Pertarungan iman yang kemudian kita harus melewatinya. Kesusahan-kesusahan yang disebutkan tadi, kita harus melewatinya, dan kita tetap disebut sebagai orang-orang yang menang. Tidak mundur, tidak meninggalkan kesetiaan kita, tidak meninggalkan iman kita. Kita menjadi orang-orang yang disebut apa? Keluar dari kesusahan atau lolos dari masa kesusahan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Orang-orang inilah yang kemudian disebutkan dalam ayatnya yang ke-15. Mereka yang berdiri siang malam untuk melayani Tuhan. Jadi sebelum sampai di sana Bapak Ibu, orang percaya kita semua dilatih, membiasakan diri, ya kan? Saat ini untuk bersama-sama bertemu, memuji, menyembah Tuhan. Dan jangan lupa bahwa tantangan, kesusahan seberat apapun yang sedang kita alami, misalnya dalam konteks kecilnya, ya masa COVID, pandemi COVID yang kita alami selama 2 tahun ini, memang ini tidak sebanding dengan kesusahan yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Tidak sebanding dengan penderitaan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kalau kita membiasakan diri dalam persoalan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi sekarang, lalu kemudian kita tetap mempertahankan kesetiaan kita mempertahankan ya kekudusan hidup kita mempertahankan dinamika iman kita dalam melayani Tuhan, maka kemudian kita sampai di sana juga kita akan mengalaminya. Bukan lagi dalam masa yang sementara, tetapi selama-lamanya. Yang diungkapkan dalam istilah yang dipakai di sini dalam konteks waktu, siang malam. Siang malam. Jadi siang malam itu bukan hanya interval. Satu kurung waktu pada matahari terbit sampai terbenam pada waktu siang, dan kemudian pada waktu matahari itu terbenam lalu kemudian sampai kemudian muncul lagi, yaitu pada malam sampai menjelang subuh. Bukan itu. Tapi istilah ini menunjuk kepada satu masa yang panjang. Satu masa yang tidak ada batasnya. Di mana orang percaya akan berada di hadapan Tuhan. Melayani dia siang malam. Sepanjang masa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi inilah kerinduan kita semua. Inilah ya merupakan penghormatan yang akan dialami oleh orang percaya apabila mereka setia. Setia. Termasuk apa? Setia dalam penderitaan. Setia dalam kesusahan. Karena orang-orang ini dikatakan oleh para tua tadi kepada Yohanes yang mendapat penglihatan ini. Orang-orang ini disebut apa? Telah keluar dari kesusahan. Jadi Bapak Ibu ternyata kesusahan itu memberikan investasi nilai rohani yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kesusahan yang dialami oleh orang percaya itu Bapak Ibu, ya tidak selalu memberikan atau mendatangkan kesialan bagi setiap orang. Bagi orang percaya karena Allah sendiri setelah memeteraikan mereka sebagai tanda miliknya. Allah yang membela mereka ketika mereka masuk dalam persoalan, Allah bersama-sama dengan mereka. Dan ketika kita setia menanggapi kehadiran Allah dalam hidup kita, kita setia dan kemudian terus melayani dia, sekalipun kita mengalami pergumulan, sekalipun kita mengalami masalah, dan kemudian kita keluar sampai waktunya keluar dari masalah itu. Inilah yang disebut dalam ayat 15. Orang-orang percaya seperti itu akan memperoleh anugerah yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa untuk berada di hadapan tata Allah, melayani dia sepanjang masa. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini Bapak Ibu tidak sebanding dengan penghormatan yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk berada di hadapan hadirat Allah selama-lamanya. Jadi kalau ada tantangan Bapak Ibu kita tetap setia. Amin Bapak Ibu. Ada tantangan kita tetap maju Bapak Ibu. Karena jaminan Allah sudah ada meterainya bagi kita. Itu adalah jaminan. Jangan pernah kita menyerah.
Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita mundur karena ada tantangan. Jangan pernah kita mengeluh di hadapan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Kalau kita diizinkan masuk dalam persoalan ini, dalam masalah tantangan, dalam masalah kesulitan, apapun yang kita alami, termasuk dalam konteks di mana kita masih menjalani masa pandemi COVID ini. Ya, walaupun trennya sudah menurun Bapak Ibu, tetapi kita terus ya harus tetap setia. Ya, kenapa? Karena lewat persoalan ini di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15 bahwa bagi orang-orang yang telah keluar dari kesusahan, orang-orang itu diberikan penghormatan, berada di hadapan Allah. Kesusahan yang kedua adalah Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, karena di dalam ayat yang ke-15 disebut begini, bahwa di dalam ayat 14 dikatakan begini Bapak Ibu kekasih Tuhan, lalu ia berdiri dan berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya apa? Putih dalam darah anak domba. Ini bahasa kiasan Bapak Ibu, atau bahasa metaforan. Karena darah itu warnanya merah, tapi kok bisa dicuci? Jadi tidak bisa diterjemahkan sebagai ya dalam bentuk letter-like murni. Ya, harus dilihat daripada maksud si penulis ini yang menunjukkan kepada kemenangan besar yang dialami oleh orang percaya pada masa akhir zaman. Setelah ya mereka masuk dalam tantangan, ya maka kemudian mereka tidak meninggalkan iman mereka. Ya, jadi kalau kita bicara tentang jubah putih itu berbicara tentang identitas orang-orang percaya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, oleh darah anak domba. Lalu kemudian mereka ini, ya ketika dalam tantangan mereka mempertahankan iman mereka, mempertahankan kesetiaan mereka, mereka tidak meluntur dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Iman mereka tidak luntur, mereka terus maju dalam tantangan itu. Lalu kemudian mereka disebut sebagai orang-orang yang menggunakan atau memakai jubah putih. Nah, memang di dalam Alkitab Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada istilah juga yang lain, misalnya baju atau jubah putih seperti yang kalau kita membaca dalam konteks peristiwa perjamuan kawin anak domba, kalau kita membaca di dalam misalnya Wahyu pasal 19. Ya, di sana bahwa menceritakan tentang orang-orang yang kemudian yang percaya yang akan hadir dalam perjamuan anak domba Allah. Itu adalah orang-orang yang menggunakan lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan yang putih bersih. Nah, kalau misalnya kalau kita membaca teks ya Wahyu pasal 7 ayat 14 ini yang dimaksudkan jubah putih di sini, kalau itu mengacu kepada orang-orang yang juga hadir di dalam ya pesta perkawinan Allah dengan baju lenan yang berkilau-kilauan dan putih bersih itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka kemudian di dalam Wahyu pasal 19 itu dijelaskan bahwa lenan halus yang disebut sebagai yang berwarna putih itu mengindikasikan atau memberikan gambaran tentang kesaksian orang percaya. Itu perbuatan-perbuatan orang percaya atau perbuatan orang-orang kudus yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi tidak bertentangan dengan hadirat kehendak Allah. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan di sini kita melihat bahwa tentunya orang yang keluar lolos ini adalah orang yang dalam tantangan yang dialami selalu mempertahankan apa? Kehendak Allah dalam hidupnya. Lalu dia melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, baik dalam pikiran, perkataan, tingkah laku, adalah seturut dengan kehendak Allah, sehingga dinilai sebagai perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi ini adalah merupakan kiasan dari orang-orang percaya yang telah menunjukkan kesaksian hidupnya di tengah-tengah persoalan, tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah kesusahan. Mereka ini yang kemudian berada di hadapan hadirat Tuhan dan kemudian melayani Tuhan siang dan malam. Bagaimana melayaninya? Maka kemudian kita melihat di dalam ayatnya, menarik sekali Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Orang-orang yang dimeteraikan itu, yang keluar dari kesusahan itu, mereka memuji Tuhan dengan mereka mengangkat daun palem, ya, menggunakan baju putih, memegang daun palem, lalu kemudian dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba.
Ini merupakan nyanyian kemenangan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kemenangan bagi orang percaya, tetapi juga kemenangan ini ditujukan kepada Allah dan Mesias, ya, atau Mesias sebagai sang raja. Sama seperti kalau kita membaca di dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, semua diceritakan di sana, ya, bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya kan, sebagai raja yang sudah diakui oleh sebagian orang pada masa itu, lalu kemudian mereka mengamparkan jubah-jubah, pakaian di jalan, lalu kemudian dengan hamparan mereka menyambut dia sebagai seorang raja, lalu kemudian mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pujian kemenangan, pujian kepada sang raja. Itulah bentuk, salah satu bentuk pelayanan yang dinyatakan di dalam konteks teks ini. Dalam aspek yang lebih luas, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pelayanan itu banyak yang bisa kita lakukan. Sisi atau segi-segi pelayanan itu sangat luas yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mulai dari saat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita semua harus membiasakan, ya, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan itu untuk pelayanan. Kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita gunakan itu untuk menyembah Tuhan. Seperti orang-orang yang percaya ketika menyongsong Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, mereka menyambut dia sebagai raja, sebagai Mesias yang dinubuatkan itu, dan mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ini pujian kemenangan, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah identitasnya. Jadi kalau kita nanti sampai di sana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk berada di hadapan hadirat Allah dan memuji dia. Sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan sebagai tanda milik Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dalam pengalaman hidupnya bertahan dalam imannya, bertahan dalam kesuciannya, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ancaman yang membawa kepada kematian, dia tetap setia. Lalu kemudian, dia inilah yang berada di hadapan Tuhan, melayani Tuhan siang dan malam. Kita rindu seperti itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya pada waktunya kita tanda diberi. Seperti tadi bunyi sangkakala, lalu Tuhan panggil kita, kita ada. Wah, jemaat, ya, Gereja Isa Al-Masih Mangga Besar ada di sana. Lalu saya melihat ada Ibu Nuh, ya, saya melihat ada Ibu Mercy, saya melihat ada Pak Erwin, saya melihat ada jemaat-jemaat, ada Pak Surya dan teman-teman yang lain. Ya, kita semua ada di hadapan hadirat Allah. Lalu kemudian kita mengalami keabadian melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu indah, Bapak Ibu. Jadi biasakanlah hidup kita walaupun ada tantangan. Biasakanlah hidup kita untuk memuji Tuhan. Ya, memang kondisi ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, ibadah online itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kadang-kadang, ya, apakah benar orang yang mungkin kalau dalam seperti begini hadir dan beribadah, ya terlibat langsung. Tapi yang dari rumah belum tentu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Itu pergumulan luar biasa. Apakah mereka beribadah atau menonton ibadah? Itu dua hal yang memang kita sendiri yang tahu itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk memuji Tuhan, menyembah Allah, beribadah, entah itu onsite atau online. Amin, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, ya, bukan menonton ibadah, tetapi menikmati ibadah, sedang beribadah, sedang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, sedang melayani. Ketika MC Liturgos berkata bahwa mari kita berdiri, mari kemudian kita memuji Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar, Bapak Ibu, kita yang menonton pun juga bukan sungguh-sungguh beribadah, tapi kita hanya menonton beribadah. Ya kan? Tanpa sadar, karena kita sudah biasa onsite kan, begitu ya. Ya. Dan ini pergumulan, Bapak Ibu, kesetiaan kita dipertahankan terus. Sampai kemudian kita melewati persoalan, kita melewati tantangan dalam berbagai aspek, walaupun dalam konteksnya berbicara tentang tribulasi. Tantangan yang luar biasa dalam. Tapi dalam konteks kekinian, kita mengalami tantangan persoalan dalam perjalanan iman kita. Kita tetap setia. Sampai kemudian kita keluar sebagai orang-orang yang benar, yang tidak berbuat cemar, yang tidak berbuat celah, tidak berbuat dosa, hidup benar seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 19 tadi, ayat yang ke-8. Orang-orang yang nantinya ada dalam pesta perkawinan anak domba,
Lalu mereka memakai lenan halus yang berwarna putih, yang melambangkan perbuatan-perbuatan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan mereka yang berada di hadapan Allah melayani Tuhan? Maka kemudian kita memperhatikan di dalam ayat 15 tadi. Yang kedua, di dalam ayat 15 bagian B, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dari ayat 15b, ayat 16, ayat 17, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan dari ayat ini. Bapak, yang pertama bahwa kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15b dan khusus 17a, bahwa kehadiran Allah selalu, atau kehadiran Allah dan kemuliaan Allah itu selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang tadi, yang sudah dimeteraikan, yang sudah melewati masa kesusahan, keluar sebagai pemenang, yang ada di hadapan hadirat Allah, melayani dia siang malam. Orang itu akan mengalami kehadiran Allah secara permanen. Nah, dalam konteks perjanjian lama, kalau kita membaca kemah Allah hadir, itu adalah merupakan simbol atau tanda dari kehadiran Allah yang tidak terlihat oleh mata itu. Allah yang ada di roh itu ada di sana. Ada. Lalu tandanya apa? Kemahnya ada di situ. Jadi di mana kemah itu ada? Itu adalah bukti kehadiran Allah, penyertaan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini dikatakan dengan demikian, orang-orang yang melayani Tuhan siang dan malam, pada mereka akan ada kehadiran Allah secara permanen dalam hidup mereka. Dengan demikian maka mereka akan ada dalam keabadian bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tidak pernah terpisahkan. Selalu ada bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-15b dan 17a, dikatakan di sana Allah akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Memang kata yang dipakai sini Bapak Ibu, kata skenosis itu bisa skenose itu bisa diterjemahkan tabernakel, yang merupakan yang tadi kalau kita dalam konteks PL yang saya sebut sebagai kemah adalah simbol daripada kehadiran, tapi juga perlindungan Allah bagi mereka. Kemudian kalau kita melihat juga dalam ayat 17a, kehadiran Allah secara permanen itu dinyatakan juga dengan istilah lain, yaitu anak domba yang tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini bukan perjumpaan yang tanpa memandang wajah. Dalam keabadian itu bersama-sama bisa memandang wajah satu dengan yang lain, memandang wajah Tuhan, dan seterusnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam ayat 16, pasal 7. Dikatakan di sana, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka tidak akan menderita lapar dan haus lagi. Panas matahari tidak akan menyakiti mereka. Memang ayat ini kadang-kadang sulit untuk ditafsirkan, mengandung ada dua kelompok besar yang menafsirkan ayat ini. Apakah ini secara simbolis? Karena di sorga nanti tidak ada lagi bait Allah, dalam Wahyu pasal 21 ayat 22 tidak ada lagi bait Allah. Di sana lagi tidak ada matahari karena Allah itu hadir sebagai terang bagi mereka. Sehingga diterjemahkan tafsiran sebagai tafsiran simbolis. Tetapi kemudian kelompok yang lain bilang, nah ini terjadi pada masa pemerintahan Shalom, pemerintahan 1000 tahun di bumi. Jadi bait Allah itu ada bersama-sama. Lepas dari itu simbolis atau literal di bumi, pastinya begini secara substansi bahwa kita ada di hadapan hadirat Allah, Allah ada bersama dengan kita, kehadirannya permanen yang dinyatakan di dalam ayat 15b dan 17a. Lepas daripada dua tafsiran besar tadi, entah itu simbolis atau literal. Tapi faktanya adalah dua-dua mengakui bahwa Allah hadir secara apa? Permanen. Amin Bapak Ibu. Dia akan memelihara mereka. Dan dikatakan dalam ayat 15, istilah-istilah fisik yang dipakai di situ. Tidak lapar, tidak haus. Yang menegaskan jaminan pemeliharaan Allah kepada orang-orang percaya. Mereka tidak lapar lagi. Mereka tidak haus lagi. Lalu kemudian dipakai lagi istilah di sana. Matahari
Ya, dan panas teriknya tidak akan apa? Menyakiti mereka lagi. Ini menekankan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Walaupun juga ada makna yang lain, yaitu ya apa namanya? Kesenangan, kebahagiaan kekal yang dialami oleh orang-orang percaya, tidak pernah mengalami penderitaan. Ya, tapi nanti Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita harus keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan, sebagai tanda milik, orang sudah harus menang. Jadi biasakan diri hidup dalam perjuangan, biasakan diri hidup mengalami tantangan, supaya kita keluar sebagai orang-orang yang apa? Menang, dan pada waktu datang, kita bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 A dan B, ya. Kalau di dalam 17A, tadi saya sudah bahas, ya, bersamaan dengan 15B, bahwa Allah sebagai, ya, yang disebut sebagai domba akan mengembalakan atau menuntun mereka ke air kehidupan. Jadi ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada wanita Samaria ketika bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Lalu kemudian hendak menerima air, lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, jika engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu dari dalam hatimu, ketika engkau meminumnya, akan terpancar air kehidupan. Lalu kemudian kita melihat lagi Tuhan Yesus juga datang dan menyatakan, ya kan, sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya sebagai tebusan orang lain. Di dalam Yohanes pasal 10, kemudian dia bicarakan di sana. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya, yang gembala yang baik siap mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya, dan seterusnya. Ini merupakan apa namanya puncak dari semua penggenapan di dalam yang dinyatakan dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-17 bagaimana. Jadi Allah menjamin kehidupan setiap orang yang melayani dia. Allah menjamin setiap orang percaya yang sudah dimeteraikan, yang walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam tantangan, Allah menjamin mereka sebagai gembala. Bukan masa kekinian, tapi sampai kepada masa keakanan, masa yang akan datang. Allah menjamin hidup mereka. Dan yang terakhir di dalam ayat 17 bagian B, ya, dikatakan Allah akan menghapus air mata mereka. Dengan pernyataan firman Tuhan dalam ayat ini, tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak akan ada lagi air mata Bapak Ibu. Allah akan menghapus air mata mereka. Ini janji yang luar biasa. Puncak dari pernyataan peristiwa apa yang terjadi di sana. Ketika kita membaca dalam konteks pasal ini, ya, merupakan puncak pernyataan Allah bahwa kebahagiaan kekal ketika berada di hadapan hadirat Tuhan dan melayani Dia, itu dijamin oleh Tuhan. Ya, saat ini kita mengalami penderitaan, saat ini kita mengalami banyak pergumulan, saat ini kita mengalami banyak kesusahan, yang bisa saja dalam kesusahan itu hanya bukan hanya mengeluarkan keringat dan tenaga, tetapi air mata yang bercucuran, ada pergumulan yang luar biasa. Tapi pada waktu akan datang ketika kita berada di hadapan hadirat Allah melayani di siang dan malam, Allah menjamin kebahagiaan itu. Allah menjamin sukacita itu. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 bagian B, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Walaupun istilah ini bersifat future tense, puter, artinya belum terjadi, tetapi karena ini bersifat nubuatan yang berasal dari Allah, maka kepastian janji itu belum terjadi, tapi dijamin terjadi. Dijamin oleh Allah sendiri, karena Dia sendiri yang berjanji. Amin Bapak Ibu, Dia sendiri yang mengatakannya kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu kita biasakan hidup kita selalu di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, berada di baitnya, melayani Tuhan. Kalau istilah saya itu seperti pemanasan aja Bapak Ibu, membiasakan diri supaya pada waktu puncaknya Tuhan datang, kita sudah terbiasa. Dalam gereja Isa Al-Masih Jemaat Mangga Besar, kita sudah terbiasa ada di hadapan hadirat Allah, ada di hadapan baitnya, melayani Dia. Dan pada waktu akan datang, wah, kita enak melayani Tuhan.
Kita semua ada di sana. Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah dimateraikan. Amin Bapak Ibu, sebagai tanda milik Allah. Allah hadir selalu bersama dengan kita. Allah menjamin hidup kita. Ada persoalan yang kita alami, ada tantangan yang kita harus masuki. Kita percaya kemah Allah ada di antara kita. Kita percaya kehadiran Allah secara permanen ada pada kita. Dia akan menolong kita. Lalu kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin Bapak Ibu. Sehingga ke depan kita akan memuji Dia seperti orang-orang Israel, orang-orang percaya Tuhan di Yerusalem. Hosana bagi anak domba Allah. Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin mengalami apa yang Tuhan nyatakan di dalam Wahyu pasal 7, ayatnya yang ke-15. Kami rindu supaya kami sebagai orang-orang yang keluar dari kesusahan, orang-orang yang menang dalam perlombaan iman, orang-orang yang setia sekalipun mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan karena nama Tuhan. Kami mau tetap setia supaya pada waktunya kami keluar sebagai orang-orang menang dan ada di hadapan hadirat Allah melayani Tuhan siang dan malam. Tolong kami untuk kami biasakan hidup kami saat ini Tuhan. Berada di hadapan hadirat-Mu, melayani Engkau siang dan malam. Sebagai satu proses persiapan, sebagai satu proses pemanasan untuk membiasakan hidup kami sehingga pada waktunya kami ada di sana selama-lamanya dengan Allah, memuliakan Allah, selama-lamanya melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai jemaat, supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini, entah itu talenta, entah itu karunia-karunia rohani, ataupun kemampuan atau keterampilan dan kelebihan-kelebihan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami menggunakannya untuk selalu ada di hadapan Allah, untuk selalu ada di bait Allah, untuk selalu ada di rumah ini Tuhan, rumah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam persoalan, berada dalam kesusahan, berada dalam tekanan penderitaan, dalam berbagai bentuk Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah mereka, seperti yang Kau nyatakan dalam ayat yang ke-16, kemah Allah ada di antara mereka. Tuhan hadir secara permanen dan menolong jemaat Tuhan. Baik yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong mereka, tolong kami semua, kuatkan kami semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia dalam tantangan, setia meskipun penderitaan yang kami hadapi, supaya pada akhirnya kami adalah orang-orang yang menang, yang dihormati, diberikan kesempatan untuk berada di hadapan Allah.